selamat datang di TP TV. Waktu dan TP dipersilahkan. Pada kesempatan kali ini, program Di Balik Layar akan mengundang tim produksi film 3 Dosa Besar Pendidikan. Nah, buat yang belum nonton, silahkan kembali dan nonton ya, biar tahu nih gimana sih alur ceritanya. Terus kalau yang udah nonton, ayo kita simak gimana sih ini tentang kisah hubungan rumit antara Ajeng, Rahayu, dan Kinanti terkait perselisihan, pertemanan, percintaan, dan keluarga mereka yang pada awalnya itu nampak baik dari luar, ternyata berubah menjadi hubungan yang rumit akibat suatu kejadian. Nah, apa itu? Kita akan membahas bersama dengan orang-orang penting di balik layar dari film Dosa Besar, 3 Dosa Besar Pendidikan. Kita kenalkan ada Mbak Puspi dan Mbak Anissa. Hai. Oke, gimana kabarnya Mbak Puspi dan Mbak Anissa? Alhamdulillah baik. Sehat. Oke, nah kali ini kita langsung aja ya, kita bahas sedikit ceritain dong film ini tuh sebenarnya tentang apa? Garis besarnya aja. Oke, secara garis besar ya sesuai dengan judulnya itu 3 Dosa Besar Pendidikan. Jadi film ini tuh ingin memberikan ataupun menjelaskan dan menceritakan gitu ya terkait dosa besar yang ada di pendidikan, di dunia pendidikan seperti itu. Jadi ada 3 dosa besar yang kami angkat, yaitu intoleran, lalu pelecehan seksual, dan perundungan seperti itu. Oke, nah apa sih suatu hal yang mendasari adanya film ini diangkat, itu apa? Oke, kenapa kita mengambil topik ini ya? Terlebih ini tuh topik yang cukup berat karena kita mengambil 3 dosa besar yang dimana ini tuh benar-benar harus kita susun dan harus menyajikan yang gimana ya, PR kita itu tuh bisa menyampaikan peristiwa dosa besar ini tuh sampai ke penonton seperti itu. Nah, kenapa ngambil ini juga karena intoleran ataupun perundungan dan juga kekerasan seksual itu tuh udah bukan hal yang rahasia lagi terjadi di dunia pendidikan. Makanya kita tertarik dan ingin sekali mengangkat 3 dosa besar ini. Oh, berarti 3 dosa besar pendidikan itu yang pertama tadi intoleran, habis itu perundungan sama kekerasan seksual. Itu guys, teman-teman, 3 dosa besar pendidikan. Terus habis itu aku mau tanya nih, Mbak Puspi dan Mbak Anissa ini tuh sebagai apa sih di balik layar ini, dan juga bisa diceritain sedikit teman-teman itu yang bekerja sama satu bahu-membahu untuk menjadikan film ini tuh ada dan berhasil, itu membutuhkan siapa aja perannya gitu. Oke, mungkin dari Puspita dulu ya. Ya, oke. Mungkin kalau dari aku sendiri itu aku berperan sebagai Bulan di videonya sendiri. Terus kok di belakang layar itu berperan sebagai kameramen 2. Nah, kalau di kameramen 1 itu ada Iyas, itu kameramen 1. Terus ada produser juga Anissa. Terus ada teman-teman yang lain kayak Kiflaini, terus ada Fernanda sama Indah, itu ada sama Ciska juga ada peran masing-masing sih. Gitu. Dan mereka juga terlibat di dalam video itu, jadi nggak cuma di belakang layar. Berarti semuanya muncul ya? Iya. Ya, tapi ini sih kecuali Iyas, karena Iyas tuh benar-benar yang full kameramen gitu. Ya, karena supaya kepegang aja sih, bukan kepegang ya, karena kameramen itu tuh juga suatu hal yang penting gitu. Yeah. Jadi emang jadi pokok juga kameramen ini tuh seperti itu. Gitu. Kalau sutradaranya? Sutradaranya Kiflaini yang berperan juga sebagai Ajeng. Oh, keren. Oke. Berarti rata-rata berperan di depan kamera dan juga di belakang layar ya. Gitu. Oke, keren banget itu. Nah, untuk pembuatan skripnya itu kan pasti ada hal-hal yang udah ditulis sama yang di shoot itu kemungkinan
kalau ada perbedaan atau perubahan di tengah-tengah nih, boleh nggak diceritain apa sih sebenarnya yang berubah atau udah nggak ada yang berubah, udah klek banget sama skripnya? Yang improve gitu ya. Iya tuh, ada Itu nggak kayak kira-kira? yang di kelas itu sih, itu kan si Ajengnya itu kan miso-miso ya. Itu salah satu tantangan dari dianya juga, kayak dia emang kesehariannya dia menuturkan juga emang kesehariannya emang banyak miso, tapi kalau diadekanin malahan nggak natural. Oh gitu. di real life-nya malah Iya. ini ya. Oke, berarti oke. Habis itu terus diubah jadi nggak miso apa gimana? Iya, tapi lebih di sedikitin gitu, kayak padahal di skripnya tuh lebih banyak gak sih Iya, kemarin tuh. karena ini sih, tapi secara garis besar itu tuh kami nggak ada yang terlalu berubah sama naskahnya gitu. Cuma ada yang seperti yang dicontohkan Puspi tadi, karena apa ya, menyesuaikan karakter asli dan karakter yang harus diperani seperti itu. Oh gitu. Aku penasaran banget nih. Kira-kira kan tadi dari masing-masing orang kan berperan double ya, double Iya. job ya. Nah itu gimana sih untuk manajemennya itu gimana sih caranya? Untuk mungkin dari awal gitu ya, itu tuh ada kameramen, karena apa ya, kan kameramennya ada 2 ya. Iya. Nanti kita kayak ganti-gantian gitu. Terus sebelumnya itu juga kami secara internal ya, itu tuh kayak paham terkait bagaimana penggunaan mungkin mic-nya supaya suaranya tetap terdengar. Terus gimana kita tuh ngawasin yang benar-benar apa ya, supaya dia tuh mendukung, ataupun kan kayak peran nangis gitu ya, pas acting nangis itu kan bener-bener harus bisa nangis ya, dan di situ kita juga membantu gimana suasananya itu tuh biar dia juga bisa nangis gitu. Nah nanti kita tuh karena ada 2 kameramen, jadi kalau yang satu nge-shoot, yang satu ini Take. iya take gitu, Oh gitu. ngarahin juga gitu. Kan itu juga yang ibunya Ajeng itu kan Ciska kan berperan juga kan, yang di kelas itu jadi mahasiswa juga. Itu kita ubah wardrobe-nya, kayak dia pakai masker sampai kardigan biar nggak kelihatan kalau itu ibunya Ajeng gitu. Oh, keren banget, keren. Oke, itu ya. Di balik layar ternyata begitu prosesnya karena double job. Iya. Nah, kalau karakter utama di film ini tuh sebenarnya siapa aja sih, Kak? Karakter mungkin pemeran tokoh utama ya. Iya. Itu ada Kinanti. Kinanti itu aku yang meranin ya. Ya wis, Kak, peran utama nih. Terus ada ini, ada Ayu Mm-mm. yang diperanin oleh Indah, dan juga ada Kifla ini, yaitu dia meranin sebagai Ajeng. Oh, oke. Kinanti, Ayu, sama Ajeng ya. Iya. Kalau Bulan itu siapa Bulan? Bulan itu dia sebagai ketua kelas juga, sebagai teman-teman juga. Jadi ini jadi tokoh pendukung ya. Iya, dan pendukung Bulan ya. itu dari luar Jawa gitu, jadi dia mendapat perilaku intoleransi. Iya. Oh gitu, oke deh. Dari Ajeng. Ternyata gitu ya. Nah, mumpung kita udah membahas tentang alur ceritanya nih, aku mau tanya. Di menit 3 sekian, itu ada adegan Kinanti menginjak kaki siapa? Ingat gak Ayu? Kakinya Ayu. Iya, Kaki Ayu. Nah itu tuh menggambarkan apa sih maksudnya? Itu kan baru ini ya, apa, care sama Ayu ya. Tapi pas di shoot ternyata dia nginjek dia nginjek kakinya si Ayu, si Kinantinya. Nggak Iya sengaja. kan? Berarti gak sengaja? Sengaja ya. Kalau nggak sengaja gitu yang kita shoot ya kan. Iya. Nah itu tuh aslinya Kinanti itu tuh baik, pura-pura gitu. Oh, gitu. Pura-pura baik, yang aslinya itu tuh juga dia tuh mengancam apa ya, si ini Ayunya, karena plot twistnya kan ada di cerita itu ya, keluarganya, yang melibatkan keluarganya gitu. Oh ada Jadi plot twist ya. ada plot twistnya. Mungkin aku bisa sampaikan sekarang. Boleh. Jadi untuk naskahnya itu tuh sebenarnya kami tuh cukup berat ya. Itu jadi tantangan kami juga, dimana menurutku ini tuh skripnya atau naskahnya itu tuh daging banget karena kita selain mengangkat 3 kejadian yang dalam satu film yang nggak sampai berpuluh-puluh menit,
dan juga tidak beberapa episode tapi hanya 11 menit ya atau 14 menit gitu. Selain itu juga melibatkan cerita penyebab adanya kejadian ini gitu. Jadi si Ajeng itu namanya Rahajeng Inggit Rusmala. Bagus ya namanya. Dan juga ini Ayu tuh namanya, nama panjangnya tuh Gendis Dwi Rahayu. Jadi kalau mereka tuh kembar dan kalau di kaji lagi ya, yang nama yang aku sebutin tadi itu ada sangkut pautnya, yaitu Rahajeng Rahayu gitu. Itu kan kayak suatu kata yang memberikan ucapan biasanya kita ketika memperingati ya seperti itu ya. Nama Jawa gitu. Itu tuh kayak Rahajeng Rahayu, jadi tuh ada sangkut pautnya gitu. Nah, kenapa kita ambil naruh Rahajeng itu kan panggilannya Ajeng ya, biar depannya itu tuh A gitu. Terus Gendis Dwi Rahayu, dan kita ambilnya Rahayu kan ada di nama belakang tapi panggilannya Ayu gitu, jadi biar Ajeng dan Ayu gitu. Nah, itu tuh sebenarnya mereka tuh kakak adik. Kakak adik, tetapi dari mamanya mendapatkan kasih sayang yang berbeda. Karena dari Ajeng ini tuh dia lebih ke mungkin ke otak kanan dari kecil gitu ya. Jadi dia lebih hiperaktif, tapi mamanya itu melihat dia tuh lebih ke nakal. Nah, makanya nggak suka, dan juga lebih mamanya tuh lebih sayang ke Ayu seperti itu. Nah, lalu awalnya tuh si Ayu, Ajeng, dan Bulan itu satu circle. Mereka satu circle, terlebih si Bulan ini kan pinter ya. Jadi mereka tuh saling kerja kelompok gitu. Belajar bareng. Tapi itu tiba-tiba berubah suasananya karena ibunya meninggal, ibunya Kinanti. Iya, dan ibunya Kinanti itu ini yang bikin nyesek sih ya. Waktu di awal itu tuh kan sebenarnya ada tragedi bahwasannya ibunya Kinanti itu meninggal karena bunuh diri. Iya, betul tuh. Nah, terus ada si Kinanti itu tuh bingung kan, terus dia mendapatkan HP ibunya itu ada notif, ternyata ibunya Ayu dan Ajeng ini tuh bilang, intinya kayak spill gitulah ya, kalau ternyata bapaknya Kinanti itu tuh selingkuh sama ibunya Ajeng dan Ayu itu. Namanya ini Sri Utami. Itu ibunya Ajeng dan Ajeng Ayu. dan Kalau Ayu. Ibunya dari Kinanti Kinanti itu kayak Trisalindri ya. Oh, keren banget ya. Itu nama-namanya siapa sih yang buat? Kok keren-keren? Ya kita bareng-bareng ya. Jadi kita tuh sebenarnya ini dari mulai pembuatan cover video sampai nama-nama pun sebenarnya kami konsep. Nah, itu tuh yang PR besarnya itu tuh Nyari benang merahnya sih dari Iya. setiap ke adegan. dan juga aku mau nyampein terima kasih karena udah diundang ya. Ya ampun, Di sama-sama. BTS-nya aku sempat bilang kayak gini, nanti kan kami nge-spill nama gitu karena Tapi nggak sempat nge-spill nama, makanya di sini tuh kayak eksklusif gitu ya. Tempat Kami- ya. nge-spill nama-nama karena namanya itu tuh ini sesuai kami konsep, juga memiliki makna gitu. Nah, ini kan Gendis Dwi Rahayu ya, Iya. yang kedua gitu kan ada Dwi-nya. Iya. Kayak gitu. Nah, terus pas aku lanjut terkait yang Kinanti dapat notif itu tuh dia punya dendam gitu. Punya dendam, dan dia tuh lampiasin ke Ayu sama Ajeng. Iya, ke Ayu sama Ajeng. Tapi lebih ke Ajeng ya, karena mungkin lebih si Kinanti tuh udah lihat ibunya memperlakukannya tuh berbeda ya. Karena itu kan ada adegan bahwasanya Dijemput dari itu ya. punggungnya itu loh, punggungnya Kinanti itu kan melihat Ajeng sama Ayu dijemput sama ibunya. Nah, tapi lebih disayang Ayunya gitu. Jadi ada celah nih Kinanti buat Ngompor-ngomporin ya. yang provokator ini Si Ajeng. gitu. Nah, jadi dia tuh berlaku kasar ke Ayu juga ke Bulan gitu. Sebenarnya dia tuh bingung antara mau ngelindungin keluarganya ataupun
enggak gitu. Kalau mau ngelindungin ya dia harus ikutin kata-kata dari Kinanti itu. Jadinya dia agak nakal gitu ya, nakal dan juga berbeda. Dulu sahabatan sama Bulan, sama Ayu, jadi dia tuh nggak sahabatan lagi gitu. Nah, pas pas apa namanya? Pas mamanya Ajeng dan Ayu yang Ibu Sri Utami ini kan udah selesai ya, udah maksudnya udah eh, ngantar pulang Ayu dan Ajeng itu kan ke rumahnya Kinanti. Kan ada nge-shoot foto itu ya, fotonya keluarga Kinanti. Nah, nanti ditampilin ya. Oke, boleh. Itu juga menjadi pertanyaan banget sih itu fotonya itu Nah, sebenarnya siapa asal-usulnya. sih itu ya? Iya, benar. Lanjut Itu tuh sebenarnya untuk menampilkan plot twist. Oh. Iya, bahwasanya kenapa kok ini si Ibu Sri Utami ini di rumahnya Kinanti. Iya tuh, kenapa tuh kesana ya? Nah, mungkin karena bukan mungkin ya. Iya, itu kan Emang ceritanya gitu. iya, gimana tuh? Karena Ibu Kinanti udah meninggal, Ibu Gayatri udah meninggal, jadi bapaknya Kinanti itu ya udah menikah sama Ibu Sri Utami itu. Gitu. Makanya pas pulangnya itu pulang ke rumahnya Kinanti kayak gitu. Nah, itulah penyebab kenapa adanya kenakalan yang dilakukan oleh Ajeng itu. Jadi yang dilakukan yang berakibat dari 3 dosa besar tadi. Ya, faktor gitu. keluarga ya. Iya, faktor salah keluarga. satunya faktor keluarga karena kan juga bukan hal tabu, bukan hal rahasia lagi ya. Salah satu faktor keluarga itu tuh kadang juga mengakibatkan adanya kenakalan remaja seperti itu. Perilaku dari peserta didik juga. Gitu. Oke, nah berarti tadi untuk Ayu dan Ajeng itu nggak punya bapak? Iya, itu bapaknya itu. Iya. Nggak ada kan berarti? Bapaknya itu. Iya, yang di foto. Loh itu kan bapaknya Kinanti. Ya kan mereka Oh, satu bapak. Tapi itu sembunyi-sembunyi gitu loh, baru Iya. terungkapkan tuh ya. pas udah ibunya meninggal itu kan. Oh gitu. Jadi satu terungkapnya bapak. itu tuh yang Bu Sri Utami itu kayak nuntut gitu loh, akhirnya yang ngasih spill itu. Jadi Bu Gayatrinya tuh kayak stres karena bapaknya Kinanti tuh lebih merawat ataupun lebih peduli di anak-anaknya yang Ibu Sri Utami tadi, yaitu Ajeng dan Ayu. Gitu. Berarti mereka satu bapak guys ternyata. Keren banget. Oke. Nah, aku mau tanya lagi nih, satu scene terlihat Kinanti dan Ajeng itu memberi kode menepuk pantat ya, maaf. Nah, itu berarti itu tentang apa sih? Dan juga ada pemalakan uang. Nah, itu sebenarnya untuk memunculkan atau meng-highlight adegan-adegan dosa apa sih sebenarnya? Itu yang itu pelecehan, yang memegang bopong itu pelecehan seksual. Tapi karena kita tuh satu kelompok semua cewek ya. Iya. Nah, itu tuh susah banget untuk mengeksekusi gimana sih menyampaikan ini. Nah, ya karena kebetulan si Ajengnya ini juga tokoh antagonis di sini ya. Itu ya dia si Kinantinya melakukan itu ke Ajeng untuk lebih ke menekan si Ajengnya ini. Terus untuk yang pemalakan uang ya itu sebagai bentuk perundungan dari si Ajeng ke Ayu gitu. Gitu. Oke. Nah, lagi nih tadi kan di mention kalau itu termasuk yang susah ya, karena cewek semua. Nah, adegan apa lagi sih yang susah untuk direkam atau menjadi tantangan dalam pembuatan film ini tuh adegan apa aja? Yang pasti yang pas ibunya bunuh diri sih, itu kan kamarnya kecil ya. Iya. Nah itu angle-nya kan beda-beda. Jadi kamera 1, kamera 2 tuh harus ganti-gantian gitu loh. Tapi adegannya sama, jadi harus berulang-ulang, ganti-gantian. Terus itu juga kan di rumahnya Ciska, di kamarnya Eyangnya. Nah itu kan udah mau mendekati zuhur. Kebetulan Eyangnya tuh udah mau istirahat gitu. Nah kita tuh dikejar waktu juga di situ. Kayak ini harus take cepet, tapi adegannya tuh harus berulang-ulang karena harus mendapatkan angle yang baik gitu kan. Terus yang di kelas juga itu sangat tricky sih, karena kan orangnya sedikit, harus menampilkan mahasiswanya banyak kayak gitu. Iya, sama nambahin ya kalau ini terkait yang video yang di shoot di rumahnya Eyangnya Ciska itu tuh kita tuh nge-shoot berulang kali karena kita mau nunjukin apa ya secara detail gitu kan. Kayak ada obat-obatannya, ada darahnya, ada baju kebayanya itu tuh
ini ingin ngasih lihat bahwasannya kebayanya itu tuh ada di foto yang dilihat, yang dipajang. Kan sempet tuh ibunya si ibu Sri Utami melihat kayak lama banget kan lihat fotonya. Nah, Foto itu keluarga. tuh iya, foto keluarga. Nah, itu tuh kayak mungkin ada rasa sesuatu, dan itu tuh Ibu Gayatri sedang pakai kebayanya yang ada di kebayanya tuh di ini loh, di lemari. dikantongin di depan, di pintunya ya, di pintu lemarinya itu. Nah, kita mau ngasih gambaran bahwasannya ibunya Kinanti ini tuh bunuh diri. Jadi kita benar-benar yang nge-shoot berulang kali dari kebayanya, obatnya, sampai actingnya Ya, gitu. tangannya juga itu kan. Keren banget. Nah, selain itu kan kita juga ini memanajemen, kan nggak mungkin ya bolak-balik kayak dari rumahnya Eyangnya Ciska terus ke kampus. Yeah. Nah, kebetulan kami kan nge-shoot kelasnya itu di kampus ya, dan itu nanti kita balik lagi kan nggak mungkin. Jadi kita manajemen nih kalau adegan apa aja yang di-shoot di rumahnya Eyangnya Ciska seperti itu. Nah, kita habisin di situ, ternyata di luar prediksi dan di luar rundown yang udah kita buat itu tuh lebih kesiangan ya. Dan Kesiangan. dan juga kan kita kan harus shoot beberapa di luar kelas dulu ya, baru di kelas dulu. Nah, ternyata udah sore yang kita tuh keburu-buru waktu karena takutnya udah jam 5 nggak sih itu Cahayanya mendekati. juga udah nggak bagus kan. Dan itu tuh makanya kelihatan agak gelap kan ya di kelasnya itu kita takut apa pintunya atau Dikunci kelasnya ya. udah dikunci Jam kayak 5 gitu. kuncinya. Dan fun fact-nya ya, kita tuh syuting dalam 1 hari. Buset, keren banget. Tapi yang direktorat itu tambahan sih, itu kayak kayaknya kurang deh Wow. gitu ya. 1 hari langsung jadi. Iya, Iya. karena keterbatasan alat juga kan, itu kita minjem ya sama Dan Aura. nyewa juga. Iya. Keren. Gitu. Berarti untuk bisa syuting dalam 1 hari itu bener-bener dimatengin ya naskahnya ya. Iya, betul. Ada rundown juga itu ya. Keren banget. Nah, tadi ngomongin yang pas bunuh diri itu tadi. Nah, itu kan lukanya kayak bagus banget ya pastinya tangan. Boleh nggak sih di-spill cara buat lukanya tuh gimana? Nah, itu juga spontan kayak biar ada lukanya yang asli gimana ya. Jadi harus ada tisu, itu nggak Oh, bisa banyak gitu. tisu itu sebenarnya, kayak 1 kotak tuh 3,5, terus betadine udah mau habis, itu kamar Eyangnya tuh udah bau betadine itu sebenarnya. Ya Allah, maaf. Ya ampun, maaf yang. Maaf ya Ciska. Oke. Nah, habis itu aku mau bertanya tentang teknis dan editing ya, Kakak. Nah, di opening film itu terasa sangat Gen Z banget. Dimana ada kayak gaya scrapbooknya. Nah, itu tuh sebenarnya pakai software apa sih ngeditnya, kalau boleh tahu, biar kita semester 4 mahasiswa ini tuh kan butuh banget ya referensi gitu. Boleh dong di-spill. CapCut aja sih. Oh iya, serius. Simple aja kita. Film sebagus itu ngeditnya pakai CapCut. Deadline-nya tuh mepet banget kan. Jadi kayak ya udahlah, ini di seadanya aja. Pakai template. Iya. Apa buat sendiri? Itu ada yang berjalan itu buat sendiri, tapi yang scrap itu template. Ciska dan Fernanda yang edit itu. Premium ya? Aduh. Oh, kalau dulu belum premium. Sekarang udah premium. Sekarang apa Kan premium? sudah banyak peminatnya ya, Iya, jadi betul semuanya tuh. bayar. Parah CapCut. Tolong dong. Sponsori kami. Bisa kok 6.000 cuman seri. Di Gradopedia. Media, tolong beli. Oh iya, nah boleh tuh di Gradopedia. Oke, nah berarti teknik khususnya tuh tadi itu ya, di CapCut itu ya. Oke. Elemen-elemennya tuh dapat dari mana aja tuh visualnya? Di CapCut juga. Keren ya. Memanfaatkan CapCut bisa jadi film sebagus itu. Ya, soalnya kita tuh bener-bener pemula gitu loh, semuanya baru belajar jadi videografer, fotografer. Jadi semua tuh kayak wow, baru ya. Iya, weh. Hal baru gitu. Dan kerennya banget, fun fact-nya adalah dalam satu produksi film itu kan anggotanya cewek semua ya. Iya. Nah, itu ada tantangan tersendiri atau silahkan kalian berbangga diri dengan itu deh. Dari aku sendiri Iya, boleh. seneng banget karena orang-orangnya tuh gampang banget ketawa gitu loh. Jadi kita tuh kan dalam 1 hari tuh bener-bener yang capek banget, kayak dari Jakal harus ke sini terus syuting, dan itu tuh kayak harus jaga mood juga kan, jaga mood. Dan alhamdulillahnya ya orang-orangnya tuh seru-seru, dan aku abadikan loh di Instagram aku. Yang mana tuh IG-nya? Aku ini boleh sebutkan. Boleh
siapa tahu ada yang di mampir. @nsanisa_rhema_. Itu benar-benar seru dan ini ada satu kejadian lucu juga ya. Apa tuh? Itu tuh pas kita mau bikin cover foto untuk apa? Poster. Iya, posternya itu iya. yang foto di Ada rektorat, segitiganya. ya, di segitiga itu tuh ada konsepnya juga. Apa boleh tuh? Sebelum aku ngasih tahu yang hal agak lucu tapi juga agak gitu ya. Iya. Nah, itu kan ada 3 tokoh ya. Ada Kinan, ada Ayu dan Ajeng. Dan dia kan mereka berdiri di atas tangga itu kan segitiga kayak gini kan. Segitiganya tuh gini. Terus 3 dosa besarnya itu tuh dia segitiganya kayak gini. Oh, Kayak gini, iya ya iya kan? iya. Kebalik ya? Iya, jadi benar-benar segitiga. Nah, segitiga ini tuh kan ada 3 sisi ya. Jadi gambarin 3 dosa besar pendidikan. Wih. Gitu. Nah, pas kita foto di situ, itu kan fotonya kita pakai baju hitam dan jilbab abu-abu ya. Itu lagi ada apa sih, huru-hara apa waktu itu? Nah, itu tuh ya. Itu kan di rektorat baru rame banget kan. Rame banget, salah satunya kita yang ikut meramaikan. Kayak tapi itu mereka tuh pada ngerjain kayak gitu, pada kumpul-kumpul aku nggak tahu. Nah, itu baru panas-panasnya hot aksi mahasiswa. Demo Aksi ya? mahasiswa, ya. Kirain. Dan karena kita pakai item-item ya, terus kan teman-teman baru pada duduk. Nah, aku nggak tahu nungguin apa, makanya aku berdiri. Nah, pas berdiri itu tuh aku ditanyain sama satpamnya, ibu-ibu satpam kayak Apa tuh? mau ada apa mbak kayak gitu kan. Terus habis itu enggak bu, ini cuma mau foto aja gitu. Foto apa, tugas kuliah kayak gitu. Jadi tuh kayak bikin aku overthinking kayak apa dikira aksi ya gitu. Soalnya tuh bajunya bener-bener hitam dan bawahannya tuh kita juga hitam gitu. Jadi yang bener-bener Kirain mau demo. mau aksi kita. Mau demo tuh. Padahal muka kita nama baik ya. Iya, padahal kita tuh bener-bener yang ngemper. Tampangnya ya. Ngemper tapi laptop kita ada di mana-mana atas kita. Dan kita tuh duduknya di tangga. Oh iya, tahu-tahu. Itu lebih ke kasihan sih. Iya. Dikira aksi ya? Iya. Iya sih itu. Aduh, ya ampun. Terus gimana tuh akhirnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar ya. Tapi kan kita kan fotonya di tangga ya, buat akses jalan ya. Iya. Udah kayak gitu aja sih. Terus oh iya, Apa? pas ini kan di rektorat itu ada tambahan shoot ini. Aku Ngedorong. Iya, ngedorong. Ajeng. Iya, nggak Ajeng. Itu kan ada di ruangan. Iya. Ruangan, maksudnya kan itu di lantai 3 rektorat ya. Dan terus ada ruangannya itu tuh baru rame. Aku ingat banget ada suara ibu-ibu, bapak-bapak kayak gitu. Terus mereka tuh sampai kedengeran gitu loh. Dan kayak sedikit ketawa kayak, kenapa gue kayak gitu. Tapi ditranslate sama buku. Karena apa gue ada apa itu? Ada apa itu kayak gitu. Oh gitu. Tapi nggak heboh kan? Nggak demo kan? Enggak dong. Enggak dong. Kita mah aman ya, slow, cinta ya. damai. Dikiranya kamu membuli si Ajeng beneran tuh. Iya, dikira gitu. rame-rame gitu. Film bu. Tapi nggak sampai diusir. Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah. Berarti nggak apa-apa guys. Kita take di rektorat. Izin nggak sih kalau kayak gitu? Enggak. Enggak sih, asalkan enggak ganggu itu ya. Kayak gitu nggak? Oke. Nah, momen apa sih yang paling... Oh, bentar deh, aku mau bertanya. Kan cewek semua ya? Iya. Kok bisa muncul sesosok lelaki Siapa? di dalam... Bapaknya. Oh iya. itu siapa itu? Bapak Korea. Bapaknya berarti dia keturunan Korea? Iya. Kerjanya halo. Oh iya, jadi jauh ya. Makanya... Itu isu yang juga ya. gitu. Makanya dia nggak tahu kalau dua istrinya ini sedang huru-hara. Kemungkinan iya sih. Kemungkinan. Kemungkinan. Maaf ya guys, karena ini tag-nya udah lama Mbak Andis. Oh, lupa ingat guys. Iya berarti. Lagi dinas. Iya, lagi dinas. Di Korea. Oke, penasaran kan siapa opa-opa Korea yang dipakai sebagai bapaknya? Jangan lupa menonton lagi. Enggak tahu, enggak kita liatin enggak sih? Oh, nggak dilihatin, Bang? Liatin ya Mas Cek Iya. ya. Oh, iya. Mas Cek. Berarti kalian harus super teliti ya. Iya. Gitu. Ini sangat
Kalau nggak teliti emang Iya. yang teliti aja nggak dapet ya. Iya, maksudku emang film ini tuh harusnya jadi series gitu. Oh Harus gitu, ada beberapa kurang panjang episode. ya. Bukan kurang panjang ya, tapi itu PR banget untuk menyampaikan 3 kejadian dan Dalam satu video. dalam satu video 11 menit. dan itu menurutku kayak padat banget terkait teori ataupun apa ya topik yang kita angkat gitu. Oh gitu. Tapi keren ya, tetap bisa langsung benar-benar nekat ya. Enggak sih, mungkin itu dengan pertimbangan yang banyak, tapi tetap berani untuk mengambil topik itu ya. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah, keren. Terus momen apa sih yang paling membekas dalam Mbak Anissa sama Mbak Puspi selama produksi film ini? Ya itu tadi sih, kelompoknya seru. Jadi walaupun capek kita tuh enjoy aja gitu. Terus di rumah Ciska tuh keluarganya baik banget, kayak ngasih makan. Kadang kita kayak malah merusuh gitu kan. Keren. Bahkan rumahnya yang awalnya rapi jadi kotor gitu. Terus dibenerin lagi nggak? Tinggal kabur ya, ke rektorat ya. Benerin dong. Benerin. Ya dikit walaupun masih ada berantakan, maaf. Dan terima kasih sekali. Oke, nah ada nggak bagian film yang sekiranya tuh pengen banget ini nih, sayang banget nih ini aku pengen benerin ini nih gitu? Kalau dari diskusi kita tadi pagi ya, Jangan maksudnya dari rembukan kita Iya. kan ini terkait color grading. Itu pengennya lebih di improve lagi ya, karena kami kan temanya dark gitu ya. Terus habis itu ya ingin diituin lagi sih sama mungkin skripnya dimatengin sih, kayak ya. pesannya tuh biar lebih sampai. Dan sebenarnya kami juga ini takut gimana gitu dalam melakukan Sensitif ya, karena topiknya sensitif. takutnya tuh malah mencontohkan gitu. Dan aku mau ngasih fun fact lagi deh. Apa tuh? Silakan. Itu kan ada rokok ya, ada kejadian rokok. Ngerokok ya? Iya, Nah, ngerokok. itu juga salah satu adegan yang susah banget untuk direkam sih. Iya, betul. Ngerokok beneran nggak itu? Enggak dong. Oh enggak. Kan kita nggak boleh. Itu kan salah satu Dosa besar. enggak, Perbuatan adegan nakal. adegan yang nggak boleh lah ya. dicontoh. Iya. Oke. Dan itu tuh ini awalnya kan aku kan udah 1 harian bawa rokoknya itu ya. Aku nggak perlu cerita ya aku dapat rokok dari mana. Terus Curiga dikit sih sebenarnya. jangan. Terus rokok itu tuh udah ada di tas, udah ada di tas. Nah, pas adegan nih ngeluarin rokok kan, set letoy rokoknya. Kenapa? Udah kelamaan. Iya, Fun fact, rokok bisa melempem. Iya, terus kita kan bingung kan, kan kita mau nampilin bahwasannya itu kan rokok, dia tuh ngerokok sebelum kelas. Iya. Jadi udah lumayan ngerokok lama gitu loh. Jadi tinggal dikit kan. Nah, kita ini gitu kan. Poten. sekalian aja ya. Ya, nah kita potennya itu tuh kayak masih ada nyerabut dan tembakaunya terus habis itu Iin karena kita kita nggak pernah ngerokok ya, jadi bingung. Gesturnya ya masih kaku. Walaupun kayak biasa pegang rokok kayak gini ya. Gimana? Jangan main dia sih. Mencurigakan ya. Enggak tapi guys, enggak. Aman. Paru-paru masih aman insya Allah ya. Nah itu tuh bawa rokoknya walaupun biasanya kayak gini ya, tapi tuh kita nggak bisa udah nyontohin gitu loh. Tetap tangannya tuh kelihatan kekuk gitu nggak sih? Kekuk ya. Kaku ya. Ya itu berulang kali gitu. Dan itu kan kita ngeteknya berulang kali karena kita mau ngeliatin shoot dia mau matiin rokok kan. Nah itu kan rokoknya dimatiin sek gitu kan, Oh, iya. di tong sampahnya. Nah itu tuh berulang kali ngeteknya, jadi tuh pas dihidupin udah nggak hidup Soalnya udah habis ya. iya sama udah melempem. Terus pas Rokok melempem. terus habis itu pas dimatiin terus diambil lagi tuh masih ada bekas ininya loh, kayak udah dibijik-bijik Iya, ya. Jadi tuh itu juga PR banget sih untuk kita. Karena kita tuh nge-shootnya tuh beneran kelompok pertama yang nge-shoot yang udah ngelakuin syuting gitu loh. Kalau Yang lain belum ya? belum. Makanya kita bisa minjem kameranya Aura. Terima kasih. Iya, Aura. terima kasih Allah dan Ciska yang sudah mengizinkan kita. Oke, berarti beneran intinya adalah beneran nggak ada yang merokok di sini, nggak ada yang melakukan hal nggak tersebut. ada. Bagus itu. Kalau dari kamu gimana?
Apanya? Enggak. Alhamdulillah. Berarti Kita sehat paru-parunya. Untuk teman-teman yang masih merokok, stop merokok. iya. Merokok Sayangi jantungmu, sayangi nafasmu. kok jantung sih? Paru-paru. Oke. Tadi udah ya yang membekas ya? Udah. Kan dari Mbak Puspi, kalau dari Mbak Anissa? Dari aku mungkin keseruan teman-teman sih sama ini apa ya, pas nge-shoot Kinanti yang jemput, ternyata Kinanti nggak di balik punggungnya Kinanti, itu tuh kita ulang lagi kayak gitu loh, maksudnya udah mau selesai, hampir selesai, dan itu tuh udah take yang itu kan Ibu Sri kan jemput kan. Nah nge-shootnya tuh itu harusnya tuh kameranya tuh ada di belakangku, jadi ngeliatin akunya kalau aku tuh sedang mantau Lihat itu. tapi kan itu kan udah di take, dan aku Kinantinya tuh belum ke shoot yang bagian itu, terus padahal udah nge-shoot yang lain dan itu udah cukup lama gitu, terus akhirnya kita harus Ulang lagi gitu. lagi, pindah tempat lagi dan dengan kostum yang berbeda lagi kayak Wih, niat banget ya. ya, tapi dengan teman-teman yang berbahagia ya, jadi so Enjoy. Iya. Oke. Nah, ini sudah di ujung pertemuan kita ya. Aku mau tanya nih sekali lagi. Silahkan ditekankan pesan moral yang ingin disampaikan melalui film ini tuh apa sih sebenarnya? Ya, semoga teman-teman di luar sana tidak melakukan 3 dosa besar ini ya, dan semoga setelah adanya video ini kita bisa mengedukasi teman-teman juga bahwa perundungan, intoleran, dan kekerasan seksual itu dosa yang tidak dibenarkan di pendidikan dan di bidang-bidang lain gitu. Mungkin dari aku itu ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk siapa aja sih Mbak sebenarnya film ini ditujukan tuh untuk siapa? Lebih ke untuk khayalak umum ya, dan dengan sebenarnya kita nggak khususin siapa yang menjadi target penonton film kita, tetapi Ada kayak baiknya mau lebih dari 18 plus deh. iya sih, karena ada gitu ya? adegan dan juga mau menunjukin bahwasannya di dunia pendidikan kita, di bidang pendidikan kita ini khususnya ada PR loh kejadian kayak gini gitu, dan pengennya dengan harapan PR kita yang dalam dunia pendidikan ini tuh bisa diatasi gitu. Jadi bisa perhatian pemerintah juga bahwasannya masih ada kejadian seperti ini di dunia pendidikan, yang harusnya pendidikan itu menjadi wadah untuk kita belajar, untuk kita menambah wawasan, dan untuk saling rasa nyaman dalam menuntut ilmu seperti itu. Oke, nah terakhir nih, harapan Mbak Anissa dan Mbak Puspi untuk film ini ke depannya itu bagaimana? Harapannya semoga ya bisa mengedukasi tadi. Iya. Tapi ya kedepannya semoga bisa untuk semua umur sih. Nanti mungkin bisa dirombak lagi lebih friendly untuk Oke. anak-anak, karena kan pendidikan untuk itu kan harus sedini mungkin ya. Iya, dan kalau dari aku sebenarnya ini kalau ramai bisa lanjut part 2 ya. Tapi kita nantikan. Kita nantikan. kebetulan Karena tokohnya sepi ya? sepi dan tokonya sibuk-sibuk ya. Jadi ya berhenti di situ ya, karena sayang. sebenarnya bisa dikaji lebih sih, karena apa ya, pasti setiap kejadian yang kita angkat itu udah benar-benar padat, dan mungkin dengan adanya beberapa episode itu bisa kita mengkaji dengan apa ya, dengan adegan yang lebih rapih gitu. Oke, siap-siap. Berarti nantikan part 2, ada nggak? Jangan Jangan dinantikan. kita nggak mau memberikan harapan. Semoga pas lulus sih. Oh, bisa tuh, taruh ya. Tolong ramaikan dong ya. Biar nanti pas lulus. Udah punya rumah produksi. Iya, bisa tuh. Amin ya Allah. Amin. Oke, untuk mendukung Mbak Puspi dan Mbak Anissa berkarya lebih di film ini, jangan lupa tonton film 3 Dosa Besar Pendidikan di YouTube ya sebelum ini. Juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Begitu aja dari aku, Moza, sebagai host kali ini, dan Mbak Anissa dan Mbak Puspi. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.